Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas PI 6E, ingin menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Saya ingin menjelaskan hadis tentang tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu saya akan membacakan hadis tersebut beserta sanad dan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadu bin Basyarin haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin haddatsana Sufyanu an Habib bin Abi Sabitin an Maimuni bin Abi Sabibin an Abi Zarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bihulqin hasan. Yang kedua yaitu makna mufradat dari hadis tersebut. Yang pertama ada ittaqi yang artinya bertakwalah. Yang kedua atbi'i yang artinya mengiringi. Yang ketiga as-sayyi'ati yang artinya perbuatan yang jelek. Yang keempat al-hasanah yang artinya perbuatan yang baik. Yang kelima tamhuha yang artinya menghapus. Selanjutnya, terjemahan dari hadis tersebut diriwayatkan dari Abi Dzar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan datang menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, asbab al-wurud hadis. Dalam Al-Sahihain disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan ketika Abu Dzar menyatakan keislamannya di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada mereka. Ketika beliau melihat betapa Abu Dzar berkeinginan tinggal bersamanya di Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan ketidakmungkinannya. Namun beliau berpesan kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan seterusnya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tema pendidikan ini secara implisit dapat dipahami dari wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sebagai spirit terhadap tugas kependidikan yang pertama dan utama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah demi Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam, yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan terpadu. Agar keluaran pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur yang pembentukan sistem pendidikan yang unggul. Dalam hal ini, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama yaitu sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, kepribadian Islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu nilai yang dapat dipetik dalam hadis tersebut. Yang pertama, berakhlak manusia sesama manusia dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, dalam lingkungan pendidikan kita harus bertakwa kepada Allah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.